Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Ayu Wulandari dengan NIM 11820600051 dari semester 5B. Di sini saya akan melakukan praktikum yang dengan judul uji SAS fotosintesis dengan tujuan yaitu untuk menganalisis peranan cahaya dan gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa pada fotosintesis ini dihasilkan zat amilum atau zat tepung. Kemudian yang ketiga adalah untuk menunjukkan bahwa sinar matahari sangat diperlukan pada proses fotosintesis ini. Bagaimana langkah kerja dan alat bahannya? Kita lihat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu daun singkong, mika, aluminium foil, alkohol, betadin, air, lalu ada panci, mangkuk kecil, dan penjepit daun. Di sini saya akan menutup daun menggunakan aluminium foil, mika berwarna kuning, mika berwarna biru, mika berwarna hijau, dan mika berwarna merah. Pertama, kita menutup dengan aluminium foil. Kemudian ada mika berwarna biru, lalu selanjutnya ada yang berwarna kuning. Selanjutnya berwarna merah. Terakhir ada mika berwarna hijau. Dan hasilnya akan seperti ini ketika sudah ditempel. Nah teman-teman, ternyata setelah dijemur atau dibiarkan selama 1 hari sebelum dipetik, yang telah ditutup oleh mika berwarna biru, merah, kuning, dan hijau, kemudian aluminium foil. Setelahnya kita akan petik daunnya seperti ini. Petik daunnya dan kita akan melakukan praktikum. Lihat aluminium foilnya. Secara perlahan-lahan. Setelah daun matang, lalu lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu diberikan alkohol. Jadi tuang terlebih dahulu alkohol ke dalam mangkok logam. Setelah itu daun yang telah matang direndam ke dalam alkohol. Kemudian secara tidak langsung dipanaskan di atas kompor kembali untuk melarutkan klorofil. Panaskan daun yang telah direndam alkohol tadi di atas panci hingga mendidih. Tujuannya untuk melarutkan klorofil pada daun sehingga perubahannya terlihat dari warna alkohol yang berubah menjadi hijau seperti ini. Biarkan klorofil larut hingga alkohol mendidih. Setelah itu, jika sudah, matikan kompor. Lalu angkat mangkuk logam tersebut menggunakan penjepit secara hati-hati. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah mencuci daun
di air yang mengalir. Daun dicuci hingga bersih supaya sel-sel dari daun dan juga klorofil sudah tidak ada kembali. Jika sudah, ambil piring plastik, lalu simpan daun yang telah dicuci tadi di atas piring. Lalu ke langkah yang selanjutnya adalah tada! Diberikan betadine sebagai pengganti lugol. Dibuka terlebih dahulu. Setelah itu, kita teteskan pada daun yang ditutup oleh aluminium foil tersebut dan juga pada bagian daun yang tidak ditutup oleh aluminium foil. Jika sudah, lakukan hal yang sama pada daun-daun yang lainnya. Misalkan yang pertama, cabut daun yang ditutupi oleh mika berwarna hijau hingga beres. Beri perlakuan yang sama pada daun yang ditutup oleh aluminium foil tadi. Kemudian jika sudah, lanjut lagi, dibuka pada daun yang telah ditutupi oleh mika berwarna merah. Seperti itu. Beri perlakuan yang sama kembali. Kemudian yang selanjutnya, jika sudah, lanjut ke daun yang telah ditutupi oleh mika berwarna biru. Lanjut, buka secara perlahan mikanya. Setelah itu, sama, beri perlakuan seperti direbus, kemudian direndam dalam alkohol untuk melarutkan klorofil. Oke, sudah beres. Kemudian yang terakhir, daun yang ditutupi oleh mika berwarna kuning. Setelah beres semua daun, beri perlakuan sama, diberi tetesan iodin. Lalu inilah hasilnya dari mika merah. Kemudian hasil dari yang ditutup aluminium foil. Ini merupakan hasil dari yang ditutup mika kuning. Kemudian ada hasil dari mika berwarna hijau. Dan yang terakhir ada daun yang ditutup oleh hasil mika biru. Itulah hasilnya. Di sini saya akan mencoba membahas hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah dilakukan, yaitu uji sats fotosintesis. Sebelum ke tabel ini, saya akan mencoba menjelaskan variabel dari praktikum ini, yaitu terdapat 3 variabel: variabel kontrol, bebas, dan variabel terikat. Jadi variabel bebas di sini terlihat dari jenis penutup yang digunakan pada daun, yaitu terdapat aluminium foil, mika merah, mika kuning, hijau, dan biru. Kemudian variabel terikatnya adalah daun yang sedang diamati. Lalu apa variabel kontrolnya? Yaitu ada atau tidaknya amilum pada daun yang sedang diamati. Nah, di sini pada tabel daun yang ditutup oleh aluminium foil ternyata berwarna pucat, sedangkan daun yang tidak ditutup yaitu terdapat warna ungu. Artinya apa? Terdapat warna ungu ini menunjukkan adanya amilum pada daun tersebut. Kemudian pada mika merah, daun yang ditutup dan maupun yang tidak ditutup ternyata terdapat warna ungu. Itu artinya pada yang daun yang ditutup maupun yang tidak terdapat amilum. Kemudian pada mika kuning, pada daun yang ditutup dan yang tidak ternyata dua-duanya sama-sama pucat, jadi tidak terlihat adanya amilum. Kemudian pada mika yang hijau, dua-duanya pun berwarna pucat, tidak terlihat juga adanya amilum ketika diberi lugol. Nah, kemudian pada mika yang biru ini terdapat bercak-bercak ungu pada daun yang ditutup maupun yang tidak ditutup, menandakan adanya amilum. Nah, hal ini apa sih yang menyebabkan perubahan atau tidaknya
Diketahui dari hasil pengamatan dengan menggunakan mika berwarna merah dan biru merupakan proses fotosintesis yang efektif. Berdasarkan teori spektrum cahaya, hal tersebut terjadi karena spektrum cahaya warna merah memiliki gelombang cahaya antara 640 sampai 660 nanometer. Spektrum warna merah inilah yang paling efektif bagi klorofil untuk melakukan fotosintesis dan pertumbuhan. Dikutip dari Astrid Naomi tahun 2018 halaman 99. Kemudian, energi pada spektrum biru ini tidak hanya diserap oleh klorofil, tetapi juga diserap oleh karotenoid. Karotenoid ini dapat menyerap energi dari cahaya warna biru yang selanjutnya akan ditransfer ke klorofil hijau gitu. Kemudian hijau dan kuning ini ternyata tidak terdapat fotosintesis gitu. Pada spektrum hijau ini daun tidak dapat tumbuh. Warna hijau itu dipantulkan lagi oleh tanaman. Energi dari cahaya warna hijau ini tidak diserap oleh tanaman sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis akibat kekurangan energi. Itu mengapa terlihat ketika sudah dipanaskan oleh alkohol juga daun yang ditutupi oleh mika hijau dan kuning ini terlihat pucat dan tidak terlihat adanya amilum. Nah, jadi ternyata yang pada aluminium foil juga terlihat adanya bercak-bercak warna ungu pada bagian yang tidak ditutupi oleh aluminium foil. Nah, aluminium foil ini sendiri ternyata menghambat masuknya cahaya matahari ke daun. Jadi, daun yang ditutupi oleh aluminium foil ini juga sama seperti mika yang hijau dan kuning, yaitu tidak terdapat adanya amilum sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Seperti itu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, apakah daun yang ditutup aluminium foil memberikan reaksi positif dengan iodin atau lugol? Jelaskan. Nah, ternyata pada praktikum yang saya lakukan, daun yang ditutup aluminium foil ini tidak menunjukkan reaksi positif. Artinya, daun yang telah ditutup aluminium foil ini tidak menghasilkan zat amilum karena terhalang oleh aluminium foil itu sendiri. Jadi sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam lapisan daun sehingga foton tidak dapat diteruskan ke klorofil ataupun kloroplas sehingga tidak terjadi adanya fotosintesis sehingga tidak menunjukkan adanya. Lalu lanjut ke pertanyaan ke nomor 2, berapakah panjang gelombang cahaya biru, hijau, merah, dan kuning? Cahaya mana yang berfungsi dalam fotosintesis? Bandingkan dengan hasil praktikum yang Anda lakukan. Baik, jadi panjang gelombang cahaya biru ini berkisar antara 435 sampai 520 nanometer. Kemudian cahaya merah 625 sampai 740 nanometer. Warna hijau 620 sampai 565 nanometer. Kemudian cahaya warna kuning ini 565 sampai 590 nanometer. Kemudian cahaya yang berfungsi dalam fotosintesis ini yaitu cahaya biru dan cahaya merah. Kemudian saya dukung dengan literatur yang saya kemukakan pada pembahasan sebelumnya. Jadi jika dibandingkan dengan hasil praktikum yang saya lakukan, alhamdulillah ternyata menunjukkan hasil yang positif sama gitu. Nah, ternyata walaupun pada daun yang bertutup mika biru ini tidak terlalu signifikan terlihat perubahan adanya amilum. Kemudian untuk membuktikan adanya fotosintesis itu terlaksananya fotosintesis dengan adanya amilum. Pada mika merah sangat terlihat jelas adanya bercak-bercak ungu pada daun sehingga terlihat nampak adanya amilum. Kemudian lanjut yang ke nomor 3, apakah fungsi lugol atau iodin? Apa pula fungsi alkohol? Jelaskan. Di sini fungsi lugol atau iodin ini adalah untuk mendeteksi adanya zat amilum atau zat tepung. Nah, mengapa amilum ini ternyata termasuk ke dalam polisakarida yang dapat dilakukan dengan menggunakan uji kualitatif berupa uji iodin? Karena sebelumnya pada mata kuliah biokimia juga saya melakukan praktikum menggunakan uji iodin ini. Perubahan-perubahan yang diamati ketika bertemu dengan polisakarida yaitu ternyata menghasilkan warna ungu. Hal ini signifikan dengan hasil praktikum yang saya lakukan. Kemudian alkohol ini berfungsi untuk melarutkan klorofil. Jadi ketika direbus itu mematikan sel-sel daun. Nah,
ketika dipanaskan oleh alkohol akan melarutkan klorofil. Itu mengapa ketika dipanaskan menggunakan alkohol, alkoholnya berubah menjadi warna hijau. Kemudian nomor 4, apakah fotosintesis dapat berlangsung apabila tidak ada cahaya matahari? Jelaskan. Menurut saya, fotosintesis tidak dapat berlangsung jika tidak ada cahaya matahari. Beda kasus jika dengan metabolisme dari tumbuhan itu sendiri, yang tanaman C3, C4, dan CAM. Nah, jadi menurut saya ketika tidak ada cahaya matahari, maka reaksi terang tidak akan dapat berjalan, sehingga hal ini akan berpengaruh pada reaksi gelap. Reaksi gelap yang akan menghasilkan amilum atau C6H12O6. Kemudian nomor 5, dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Jelaskan pernyataan di atas. Sudah sangat jelas ya mengapa tumbuhan memegang peranan yang sangat penting, karena tumbuhan ini termasuk organisme autotrof, bisa memanfaatkan cahaya matahari untuk mengubahnya menjadi suatu energi, dan dihasilkan juga energi dari fotosintesis itu sendiri. Hasil dari fotosintesis ini merupakan amilum yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menghasilkan energi pada badan kita, seperti itu. Kemudian terakhir, pada bagian kesimpulan, pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa peranan cahaya matahari serta spektrum cahaya sangat berpengaruh penting dalam proses fotosintesis. Kemudian dengan adanya cahaya matahari ini dapat membentuk suatu senyawa organik, yaitu C6H12O6, yang sangat dibutuhkan oleh hewan dan manusia, yaitu zat amilum, yang dapat dideteksi menggunakan glukol atau iodin. Pada praktikum ini dengan menunjukkan adanya bercak-bercak warna ungu pada daun. Kemudian cahaya matahari ini ternyata sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.